Sampai ketemu lagi sobat semua. Saya ini di pasar Jangkang. Jadi saya PPKM level 4 ini saya ingin memantau situasi kondisi di pasar Jangkang, pasar di Kecamatan Ngemplak, Kelurahan Widodomartani. Situasinya cukup sepi. Timun, Mas. Ya. Warga yang ke pasar cukup patuh, jadi rata-rata semua hampir 90% memakai masker, dan memakai maskernya itu benar menutupi hidung. Seperti kita ketahui, kasus corona COVID-19 ini di Kecamatan Ngemplak lumayan tinggi. Seperti di statistik disebutkan per tanggal 23 Juli 2021 kasus baru mencapai 49.071, rata-rata per 7 hari, rata-rata 7 hari mencapai 43.000. Ini kasus baru di statistik di tanggal 23 Juli 2021, yaitu tadi 49.071. Jadi situasi pasar masih lengang, nggak begitu ramai. Kalau saya pantau yang cukup banyak, yang cukup menimbulkan agak ramai, ada di pedagang sayuran. Jadi ibu-ibu ini banyak pembeli sayuran. Kalau yang di counter daging atau yang lain seperti makanan ringan, pisang dan lain sebagainya itu cukup sepi, nggak ada, belum begitu ramai. Kalau kasus COVID-19 di statistik ini disebutkan totalnya ada, seluruh Indonesia ini totalnya ada 3,24 juta, kemudian sembuh 2,4
juta. Kemudian yang sembuh 2,6 juta. Kemudian yang meninggal 86.835. Ini data per 2 hari terakhir. Kemudian ini ada sebuah postingan dari relawan dari Dr. Endang Kumalawati Sugono. Jadi dia membahas tentang coronavirus COVID-19 ini. Jadi terhadap COVID-19 ini jangan tunggu hari ke-7. Jangan tunggu hari ke-7 si COVID merajalela di dalam tubuh. Jadi waspada COVID-19. Jangan tunggu timbulnya demam tinggi dan banyak batuk baru berpikir kena COVID. Itu sudah terlambat. Jadi kenali lebih awal, mulai hari pertama masuknya virus ke dalam tubuh, agar parahnya sakit bisa dicegah. Gejala demam tinggi baru muncul di hari ke-8, di mana virus sudah berhasil berkembang merusak dan masuk luas di dalam tubuh. Tingkatkan daya tahan tubuh sebelum virus berhasil menghancurkan kita. Oleh karena itu, perhatikan keadaan diri kita sejak kemungkinan mulai terpapar, yaitu hari pertama sampai ketiga. Gejala yang muncul hanya seperti masuk angin, makan minum masih normal, tenggorokan hanya sedikit sakit. Kemudian hari keempat, sakit kepala ringan, badan sedikit anget sekitar 36,5 derajat Celcius, sakit tenggorokan ringan, suara mulai serak, selera makan mulai terganggu, indera perasa pengecap hilang, indera penciuman juga menghilang, sedikit diare ringan. Kemudian hari kelima, sakit tenggorokan, suara serak, badan mulai terasa meriang, temperatur sekitar 36,5 sampai 36,7 derajat Celcius, badan terasa lelah, capek, sakit, jari-jari dan persendian terasa sakit. Hari ke-6 mulai demam ringan sekitar 37 derajat Celcius, batuk kering atau sedikit berlendir, sesekali terasa susah bernapas, sakit tenggorokan ketika bicara, sakit waktu makan dan menelan, mual dan mungkin muntah, ada diare. Kemudian hari ke-7 demam agak tinggi 37,4 sampai 37,8 derajat Celcius, batuk lebih banyak dan berdahak, napas pendek-pendek, dan kepala terasa berat, nyeri seluruh tubuh,
diare bertambah. Hari ke-8 kalau belum tertangani, demam semakin tinggi sekitar 38 derajat Celcius. Batuk terus-menerus, sulit berbicara seperti bisu. Hari ke-9 semua gejala tidak berubah. Batuk bertambah parah, demam tak menentu, tak teratur, napas bertambah sulit. Pencegahan sudah tak mungkin, harus segera ditolong intensif. Jadi bila waspada dari hari pertama sampai ketiga, itu kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh seperti minum vitamin C, D, E, serta sedia Panadol. Gejala hari ke-1 sampai ke-3 ini sangat ringan dan sering terabaikan, tak terdeteksi. Oleh karena itu kita harus waspada di hari pertama sampai ke-4 ini. Kemudian harap perhatikan perbedaannya antara COVID-19 dengan flu biasa supaya tidak berprasangka buruk atau bahkan tidak merasa curiga, tetapi salah duga, seperti batuk kering dan bersin itu hanya polusi udara. Batuk plus lendir, bersin, pilek itu pilek biasa. Batuk, lendir, bersin, pilek, sakit tubuh, kelemahan, demam ringan itu flu biasa. Kemudian batuk kering, bersin, nyeri tubuh, kelemahan, demam tinggi, kesulitan bernapas, hilangnya indera pengecap dan rasa, itu Anda sudah terserang coronavirus. Maka dari hari pertama harus dikenali seperti itu. Tapi kalau hilang indera pengecap biasanya muncul di hari ke-4. Itu kata Dr. Endang Pulmolowati Sudiono. Demikian sobat semuanya, semoga kita berhati-hati menghadapi virus corona ini, karena dianggap bahaya ya bahaya, dianggap ringan ya ringan, karena tergantung dari kecepatan kita menangani virus tersebut. Kalau kita segera tanggap, insya Allah gejala pun akan ringan, tidak menuju ke lebih berat. Sekian, terima kasih. Salam pada semua yang mengunjungi channel ini.